Akan bahas lebih lanjut lagi, Prof. Hipnu, tetapi kita akan simak bersama bagaimana perjalanan kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dandi CS. Kami ulas lagi bersama dengan Febrian Ahmad. Silahkan, Febrian. Ya, terima kasih Eva dan juga pemirsa. Dan setelah 3 bulan menunggu, akhirnya hari ini kasus penganiayaan terhadap David Ozora oleh Mario Dandi CS digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bukan hanya Mario Dandi, namun Shane Lucas juga akan menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Lalu pasal apa saja yang akan didakwakan terhadap mereka nantinya dan juga bagaimana perjalanan kasus ini hingga akhirnya disidangkan hari ini, kita akan bahas lengkapnya kali ini. Dan pertama-tama pemirsa, kami akan ajak Anda kembali untuk mengingat lagi dan juga melihat lagi lini masa terkait dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi terhadap David Ozora. Hal ini bermula dengan adanya dugaan perlakuan tidak menyenangkan yang diterima oleh anak AG yang merupakan pacar dari Mario Dandi yang dilakukan oleh David Ozora. Nah, ini akhirnya membawa Mario Dandi untuk menganiaya David di tanggal 20 Februari 2023. Dan penganiayaan ini melibatkan Shane Lucas dan juga anak AG yang saat itu menyaksikan dan ikut merekam dari aksi penganiayaan tersebut. Kemudian video penganiayaan menjadi viral di media sosial sehingga akhirnya di tanggal 23 Februari 2023 Mario Dandi ditetapkan sebagai tersangka bersama juga dengan Shane Lucas yang ikut menjadi tersangka. Kemudian bagaimana dengan anak AG yang awalnya anak AG tadinya hanya berstatus sebagai saksi dan pernah mencoba meminta perlindungan dari LPSK, namun akhirnya penyelidikan dilakukan, anak AG ditetapkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum di tanggal 8 Maret 2023. Dan keesokan harinya anak AG langsung ditahan dan 20 hari kemudian, tepatnya di tanggal 29 Maret 2023, sidang perdana terhadap anak AG ini pun akhirnya digelar. Ini merupakan sistem peradilan yang cepat mengingat anak AG merupakan anak yang masih di bawah umur. Sepekan setelah sidang perdana anak AG digelar, kita akan lihat di grafis selanjutnya pemirsa, di mana di tanggal 3 dan juga 4 hakim ini menghadirkan Mario Dandi dan juga Shane Lucas untuk menjadi saksi untuk anak AG. Dan hanya 1 hari juga setelah Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini menjadi saksi untuk anak AG, di tanggal 5 April 2023 kasus anak AG disidang vonis atau ada pembacaan putusan. Dengan hasilnya adalah anak AG dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara ataupun 3,5 tahun. Meskipun sidang anak AG sudah selesai, namun tidak berarti kasus dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas ini ikut lancar juga jalannya. Karena ternyata ada sejumlah rintangan dalam penanganan dan juga penyidikan kasus ini. Termasuk diantaranya berkas penanganan Mario Dandi dan juga Shane Lucas yang akhirnya di tanggal 19 April 2023 berkasnya ini dinyatakan masih P19 atau masih belum lengkap sehingga dikembalikan ke penuntut umum untuk dapat dilengkapi, baru nanti akan dilimpahkan lagi ke Kejati DKI Jakarta. Kemudian secara mengejutkan, setelah kasus ini berjalan beberapa bulan, di tanggal 8 Mei 2023, anak AG akhirnya ikut melaporkan Mario Dandi atas dugaan kasus pencabulan yang awalnya tuduhan pencabulan ini adalah dilakukan atau dituduhkan mereka kubu dari Mario Dandi CS kepada David Ozora, namun justru anak AG melaporkan Mario Dandi terkait dengan kasus pencabulan ini. Dan kemudian akhirnya kita lihat di grafis selanjutnya, tepatnya di tanggal 10 Mei 2023, Polda akhirnya kembali melimpahkan berkas ke Kejati DKI Jakarta sehingga di tanggal 24 Mei 2023 berkas dari Mario Dandi dan juga Shane Lucas dinyatakan lengkap atau sudah P21. Nah, 2 hari berselang, Mario Dandi dan juga Shane Lucas setelah P21 ini akhirnya dipindahkan penahanannya, yakni mereka dipindahkan di LP Cipinang. Dan kemudian setelah melalui proses yang cukup panjang dengan berbagai alasan, termasuk juga ada alasan merayakan Lebaran terlebih dahulu, akhirnya di hari ini sidang perdana untuk keduanya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun yang menjadi menarik pemirsa, dalam sidang perdana di kasus ini, sidang yang akan digelar ini akan dilakukan dengan cara 2, yakni terbuka dan juga tertutup, meskipun tadi juga dikatakan nampaknya ini terbuka karena terbatas. Mengingat 2 terdakwa yang akan disidangkan hari ini sudah memiliki cukup umur, bukan di bawah umur. Nah, sidang terbuka saat hakim akan membacakan dakwaan terhadap Mario Dandi dan juga Shane Lucas yang akan dilakukan pada hari ini bergantian. Mereka akan bergantian karena memang
pasal yang disangkakan juga cukup berbeda dengan poin-poin yang juga cukup berbeda. Dan nanti juga rencananya akan ada sidang yang digelar tertutup ataupun terbuka secara terbatas saat sidang ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan keterangan asusila yang melibatkan anak. Dalam hal ini adalah anak AG tentu saja, termasuk juga nanti pada saat anak AG jika nanti akan dipanggil sebagai saksi pun, ini semuanya tentunya akan digelar secara tertutup mengingat yang menjadi konten dalam pembahasan adalah anak di bawah umur sehingga dan juga berkaitan dengan tindakan asusila sehingga nanti sidang akan dilakukan terbuka terbatas ataupun tertutup jika memang diperlukan untuk menjaga daripada sang anak tersebut. Nah, kita sekarang akan lihat lagi pasal-pasal apa saja yang didakwakan oleh ketiganya. Kita akan ke Mario Dandi terlebih dahulu dan ada 2 pasal yang didakwakan terhadap Mario Dandi yakni di pasal 355 ayat 1 junto pasal 55 ayat ke-1 KUHP tentang penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Yang artinya ini ada dugaan kuat dari penuntut umum bahwa Mario Dandi ini menganiaya dengan rencana dengan rekan-rekannya. Dan juga Mario Dandi juga akan dijerat dengan pasal 76C junto pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak mengingat korban masih di bawah umur sehingga ancaman hukumannya adalah maksimal 12 tahun penjara. Ini untuk Mario Dandi yang disebut sebagai pelaku utama. Sementara untuk rekannya yang lain yakni Shane Lucas, pasal yang dikenakan juga sama dengan Mario Dandi, yakni adalah pasal 355 ayat 1 dan juga 2, junto pasal 55 ayat 1 dan juga ayat 1 ke 1 KUHP. Namun juga ada tambahan pasal yakni pasal 354 dan juga 353 KUHP karena ada perbedaan peran yang dilakukan oleh Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Di mana Shane Lucas dalam kasus ini diketahui dalam perkembangan kasusnya ini bertugas sebagai salah satu provokator yang dikatakan ini menyarankan Mario Dandi untuk memberi pelajaran kepada David Ozora atas perlakuannya terhadap sang pacar dan juga Shane Lucas pun dikatakan ikut merekam aksi penganiayaan tersebut sehingga ancaman hukuman untuk Shane Lucas juga adalah maksimal 12 tahun penjara. Kita akan dengarkan juga nanti dakwaan selengkapnya apakah dakwaan terhadap mereka ini akan sama dengan apa yang dimaksimalkan dalam KUHP ataupun KUHP. Nah, sementara untuk anak AG, penanganannya ini berbeda dengan Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Kita akan lihat lagi bagaimana penanganan dari AG atau anak AG ini cukup berbeda karena sidang yang dilakukan ini cukup cepat karena statusnya adalah anak di bawah umur dan ini mendasar pada peradilan cepat untuk anak di bawah umur. Dengan pasal yang dikenakan atau didakwakan terhadap AG ini adalah pasal 355 KUHP. Vonis terhadap anak AG juga sudah dibacakan pada 10 April 2023. Akhirnya AG dinyatakan bersalah dan divonis 3 tahun 6 bulan penjara atau 3,5 tahun saja, jauh lebih rendah dengan tuntutan yang diinginkan oleh jaksa penuntut umum. Mendapatkan vonis yang lebih rendah, nampaknya juga ini membuat AG masih belum berpuas diri karena anak AG dan juga pengacaranya pun mengajukan banding dan sidang banding juga sudah dilakukan pada 24 April 2023, hanya 2 pekan sejak putusan yang pertama dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika banding pun akhirnya AG ini ditolak bandingnya dan kini AG kembali melanjutkan proses hukumnya menuju ke tingkat kasasi sehingga sampai dengan saat ini masih terus berjalan seiring dengan proses persidangan yang akan dilakukan terhadap Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Tentunya masih ada satu kasus lagi yakni terkait dengan tindakan asusila yang diduga dilakukan oleh Mario Dandi terhadap anak AG, namun sampai dengan saat ini berkasnya atau kasusnya masih dalam tahap penyidikan di Polda Metro Jaya. Untuk itu kita akan menantikan bagaimana penanganan dari kasus ini yang sidangnya hari ini sudah mulai disidangkan dan apakah nanti hukuman yang akan dijatuhi oleh terhadap Mario Dandi dan juga Shane Lucas akan sama dengan hukuman yang didapatkan oleh anak AG atau justru lebih berat. Kita akan saksikan bersama dan juga kita akan sama-sama melihat hukum di Indonesia akan berjalan terbuka dan juga terkait sesuai dengan apa yang diharapkan oleh keluarga dari korban yakni dari David Ozora. Demikian pemaparan kami kali ini. Breaking News saya kembalikan ke rekan Eva Wondo.